Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 1 Amanah, kelas 1 Sidik dan juga kelas 1 Fatonah? Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Salam dari Ibu Guru untuk orang tua di rumah. Apakah anak-anak sudah siap untuk materi pembelajaran hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah ya. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan pembacaan basmalah tadi, hari ini materinya akan terserap dengan baik sehingga nanti anak-anak menguasai materi pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 2, masuk subtema 3 mengenai gemar menggambar. Bu Guru mau tanya nih, siapa kira-kira di antara anak-anak semua yang suka menggambar? Coba bilang aku. Oke, Bu Guru sebenarnya nggak dengar ya, tapi Bu Vivi yakin anak-anak semuanya berkata aku kayak gitu. Nah, materi hari ini cukup menyenangkan dan kalian harus bersiap-siap ya. Baiklah, yang pertama sebelum kita mulai masuk ke materi, untuk materi ini anak-anak harus bisa membedakan apa itu teknik menggambar dengan cara mencetak, apa itu teknik kolase, dan anak-anak harus bisa untuk membedakan beberapa bangun ruang. Bangun ruang itu apa? Nah, pertama yang kita pelajari adalah teknik mencetak gambar. Nah, kira-kira teknik mencetak gambar itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Baiklah. Nah, apa ya itu teknik menggambar dengan cara mencetak? Jadi di sini Pak Guru Nanas akan menjelaskan. Teknik ini merupakan salah satu cara menggambar dengan menggunakan suatu bahan yang kita inginkan dan diberi warna kesukaan kita tentunya, kemudian kita tempelkan pada kertas sehingga nanti akan terbentuk suatu gambar yang menyerupai bahan yang tadi kita cetak. Bingung tidak? Tidak ya, kita ulangi sekali lagi. Teknik menggambar dengan mencetak itu, jadi anak-anak nanti menggunakan suatu bahan yang ada bentuknya ya harusnya. Kemudian kalian celupkan pada warna yang sudah kalian siapkan dan nanti dicetak pada kertas. Seperti itu teknik mencetak. Nah, apa saja ya yang dibutuhkan untuk mencetak gambar? Yang pertama adalah kertas. Untuk kertasnya bebas nak, kalian bisa menggunakan kertas HVS berukuran A4 boleh, F4 boleh, dan juga kalian boleh menggunakan buku gambar yang masih kosong yang kalian miliki. Selanjutnya, yang kedua adalah pewarna. Kalian bisa menggunakan berbagai macam pewarna, bisa pakai cat air atau pewarna makanan. Yang ketiga, yang sangat diperlukan dalam teknik mencetak gambar adalah bahan cetakannya. Misalnya, kita bisa menggunakan bahan alam, atau buatan. Bahan alam itu berasal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ada tumbuhan, ada hewan. Nah, tapi kalau untuk mencetak ini kita menggunakannya yang dari tumbuhan ya. Misalnya kita bisa menggunakan daun. Nah, di sekitar rumah kalian pasti banyak daun ya. Itu bisa digunakan sebagai bahan untuk mencetak gambar. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini dipotong dulu nak. Setelah dipotong baru bisa digunakan untuk mencetak. Kemudian bunga, jari kalian itu juga termasuk untuk bisa dijadikan bahan cetakan. Dan yang terakhir cetakan agar-agar. Nah, cetakan agar-agar tadi soalnya banyak ya bentuknya seperti itu. Baiklah, kita masuk sekarang ke materi selanjutnya. Contoh pewarna yang bisa digunakan apa ya kira-kira? Kita tanya pada Bu Semangka, apa Bu yang bisa kita gunakan? Ini tadi yang pertama, yaitu pewarna makanan. Dan yang kedua adalah cat air. Seperti itu, nak.
Kalau bahan cetak yang bisa kita gunakan apa? Yang pertama daun, yang kedua adalah jari tangan kita tadi. Selanjutnya ada belimbing. Nah, ini salah satu buah yang bentuknya paling unik dan bagus ya, yaitu buah belimbing. Kalau di sekitar kalian ada buah belimbing, bisa menggunakan buah belimbing untuk sebagai bahan cetaknya. Nanti dipotong dulu sehingga membentuk seperti bintang. Sedangkan ketika daun itu banyak sekali kan bentuknya. Nah, berbeda-beda. Selanjutnya, kita bisa menggunakan pelepah pisang. Kira-kira nanti bentuknya seperti apa kalau pakai pelepah pisang? Dan yang terakhir kita bisa menggunakan cetakan agar-agar. Lihat di sini banyak sekali untuk bentuk dari cetakan agar-agar bervariasi sehingga nanti akan terbentuk berbagai benda yang lucu-lucu kalau bisa menggunakan cetakan agar-agar ini. Mencetak. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui langkah-langkah mencetak. Yang pertama, ini ya, kita harus menyiapkan kertas, bahan cetak, dan juga pewarna yang akan kita gunakan. Boleh menggunakan buku gambar juga ya jadinya. Kemudian yang kedua, masukkan bahan cetak pada warna yang kita sukai dan sudah kita siapkan. Nah, jadi untuk warnanya nanti sudah disiapkan, kalian masukkan itu tadi bahan cetaknya seperti misalkan buah belimbing atau daun atau jari tangan kalian pada warna yang sudah kalian siapkan. Yang ketiga, tempelkan bahan cetak pada kertas yang sudah kita siapkan. Nah, jadi kita tempelkan tadi yang sudah berisikan warna, kemudian ditempelkan pada kertas. Jadi bahan cetaknya tadi yang sudah terkena warna yang dari hasil pencelupan kita masukkan ke kertas, kita tempelkan, agak ditekan dan dibiarkan beberapa saat supaya warnanya bisa menyerap pada kertas. Warnanya tertempel dengan sempurna. Kalau sudah didiamkan beberapa saat, kalian angkat pelan-pelan seperti itu. Dan selanjutnya dengan hasil cetakan tadi atau dengan bahan cetaknya sudah kita siapkan, kalian bisa untuk membuat pola. Misalkan kalau dengan daun kalian buat misalkan nanti pohon, nah daunnya ditempel banyak gitu, kemudian nanti kalian tambahin dengan pastel warna kayak gitu supaya ada batangnya, atau kalian buat bunga dari pelepah pisang juga bisa. Kira-kira bagaimana hasil karya dari sebuah teknik mencetak gambar? Nah, di sini ada beberapa hasil karyanya. Yang pertama, ini mencetak dengan bahan daun. Ini ya. Tuh banyak sekali daunnya, yang digunakan dalam proses teknik mencetak ini sehingga dihasilkan berbagai macam pola. Selanjutnya, ini menggunakan buah belimbing. Nah, tadi kan Bu Vivi bilang kalau buah belimbing tadi bentuknya bisa bintang. Nah, seperti ini. Ini menggunakan cetakan dari buah belimbing. Warnanya juga beragam. Ada yang lagi? Ada tentunya. Ini menggunakan pelepah pisang ya. Jadi pelepah pisang tadi dibuat pola seperti bunga, ditempel-tempel menjadi seperti ini. Kalau yang ini adalah mencetak dengan belum Bu Vivi ganti ya, ini harusnya mencetak dengan tangan ini. Oke, yang ini adalah hasil karya mencetak dengan tangan atau jari kita ya, jari kita sendiri seperti itu. Ada yang merasa sudah pernah membuat atau ingin membuat? Boleh sekali nanti dicoba bersama orang tua. Yang kedua, teknik yang akan kita pelajari adalah teknik kolase. Apa itu kolase? Sebelumnya pas di TK kalian sudah mendengar atau belum? Sepertinya sudah pernah mendengar pas TK. Nah, wajib diingat-ingat ya, apa itu teknik kolase? Teknik kolase merupakan sebuah teknik karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam bahan dasar berbeda lalu ditempelkan pada sebuah pola yang sudah disiapkan. Untuk tema 2 ini kita akan belajar kolase dengan bahan dasar dari kertas seperti itu. Jadi dalam penempelannya nanti bahan dasar yang akan kita gunakan adalah kertas seperti itu nak. Jadi siap-siap ya. Baiklah, selanjutnya kira-kira alat dan bahan apa saja yang kita perlukan nih untuk membuat kolase?
Yang pertama, kita perlu adanya pola gambar. Jadi, kita menentukan dulu pola gambar yang akan kita buat untuk digunakan menempel pada sebuah kertas. Jadi, anak-anak membuat sebuah gambar atau boleh download dari Google pola gambar apa saja, kemudian di print, tapi yang besar gitu. Kalau misalnya menggambar juga bisa, kalian gambar di sebuah kertas atau di buku gambar itu mengenai pola gambar yang akan kalian gunakan, misalkan buah apel atau bisa juga bentuk boneka, itu bebas pola gambarnya yang kita inginkan. Yang kedua adalah kertas warna. Nah, Bu Vivi tadi sudah bilang di sebelumnya, untuk kolase pada tema 2 ini kita akan belajar dengan bahan dasar dari kertas, sehingga kita perlu sekali menyiapkan kertas warna yang bermacam-macam, jadi berwarna-warni. Kemudian kita nanti akan kita potong-potong kecil-kecil. Selanjutnya adalah gunting dan lem. Nah, gunting kertas ini kita gunakan untuk memotong kertas warna. Gunting ini kita gunakan untuk memotong kertas warna di sini. Kita potong kecil-kecil berbentuk persegi. Ya, jadi kita potong kecil-kecil seperti itu berbentuk persegi. Selanjutnya kita akan menggunakan lem untuk menempel. Selanjutnya kita akan menggunakan lem ini, bahan lem, untuk menempelkan bagian yang kecil-kecil dari kertas warna yang sudah kita potong-potong tadi, supaya menempel di pola gambar yang sebelumnya sudah kita buat. Seperti itu. Ada yang kurang jelas? Pastikan kalian menonton video ini didampingi oleh orang tua ya. Selanjutnya nak, ini adalah contoh hasil karya dari teknik kolase menggunakan kertas ya. Nah, di sini ada gambar Doraemon, kemudian diberi polanya, ini pola Doraemon, dan diberikan dengan kertas kecil-kecil potongan warna-warni membentuk pola sesuai yang tadi kita sudah buat. Yang selanjutnya ini adalah bentuk orang. Nah, pastikan ketika kalian membuat kolase itu rapi ya, supaya lebih bagus. Tapi misalkan belum bisa rapi, tidak apa-apa. Karena ketika membuat kolase kalian perlu sekali ekstra sabar. Seperti itu. Nah, materi yang ketiga yang akan kita pelajari ini adalah tadi, coba kalian perhatikan di rumah kalian, apakah kalian melihat ada lemari, ada buku, ada jendela, ada sebuah ruangan, ada gelas, ada vas, ada botol. Melihat semua benda-benda itu di rumah, kira-kira benda-benda tersebut disebut apa ya? Nah, kita akan belajar mengenai bangun ruang. Benda-benda tadi yang sudah Ibu Vivi sampaikan itu adalah contoh dari bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu benda atau suatu bentuk yang memiliki isi. Nah, jadi benda tersebut, kalau misalkan kita contohkan nih, kertas itu kan suatu benda, tapi dia tidak ada isinya, dia hanya ada depan dan belakang. Sedangkan kalau bangun ruang itu adalah suatu benda yang bisa memuat isi. Jadi di dalamnya, dalam bangun ruang itu ada ruang kosong yang bisa diisi sesuatu, seperti botol. Nah, dalam botol itu kan ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, dan ada isi. Nah, bangun ruang itu cirinya adalah dia memiliki isi. Diingat-ingat ya, bangun ruang yang kalau kita sebutkan dengan sebuah dimensi seperti yang sudah kita pelajari dulu sistema 1, bangun ruang termasuk pada 3 dimensi ya. Jadi termasuk benda 3 dimensi seperti itu. Nah, bangun ruang yang pertama yang akan kita pelajari adalah balok. Nah, balok memiliki sisi ukuran yang ini adalah gambar dari balok. Balok ini memiliki sisi yang ukurannya sama. Oke, sisinya disebut sisi atas, ini sisi atas, dan sisi bawah nih, sisi bawah. Kemudian ada sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Ada sisi muka,
dan sisi belakang ya ini ya, belum Vivi ketik, ada sisi belakang. Jadi untuk balok, nah ukurannya itu untuk bagian depan dan bagian belakang itu sama, bagian samping kiri dan samping kanan itu sama, dan untuk bagian muka serta bagian belakang itu sama. Nah, jadi ada sisi yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk persegi panjang. Kalau kalian melihat suatu benda yang bentuknya seperti ini, ingat-ingat namanya adalah balok. Coba ulangi, kalian sebut balok. Balok. Oke. Yang tidak mengucapkan, ayo. Harus ingat ya. Nah, kira-kira Bu Vivi contoh dari benda yang bentuknya balok seperti apa ya? Oke, kita lihat untuk contoh benda berbentuk balok ya. Ini malah kubus, gimana sih Bu Vivi? Dari tadi banyak typonya. Ini berbentuk balok ya. Harusnya ini contoh benda berbentuk balok yang pertama adalah kardus. Nah, kalau kardusnya berbentuk seperti ini disebut balok. Selanjutnya buku itu juga berbentuk balok kalau kalian lihat, karena ada sisi yang lebih kecil dan di sini ada sisi yang lebih panjang. Selanjutnya ada lemari. Nah, ini juga termasuk balok ya, Nak. Ini membuat jadi tidak fokus. Harusnya balok ya, maaf ya. Oke, jadi ini adalah balok karena ada sisi yang panjang dan ada sisi yang kecil di atas dan di bawah. Ini bentuknya agak lebih kecil. Kalau sisi yang muka dan belakang serta samping kiri dan samping kanan itu lebih panjang. Untuk yang kedua yang akan kita pelajari adalah bentuk kubus. Nah, oke. Kubus. Baiklah, ini kubus ya, Nak. Kalau kalian melihat suatu benda yang bentuknya seperti ini adalah namanya kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Apa itu sisi, Bu Vivi? Ya, ini cuma sekedar pengetahuan saja untuk anak-anak ya. Jadi sisi itu yang bagian ini, depan, persegi yang pertama yang di depan, persegi yang di samping kanan, persegi yang di samping kiri, persegi yang di belakang, persegi yang di atas, dan persegi yang di bawah. Itu adalah sisinya. Jadi yang membentuk dia menjadi ada isinya atau bagian di sini itu disebut sisi. Sisinya ada 6. Dan kalau kubus diingat-ingat semua sisinya sama. Bentuknya adalah persegi. Sedangkan kalau tadi kita lihat pada balok kan ada yang persegi panjang dan juga persegi. Sedangkan kalau kubus itu hanya segi 4 semua. Bentuknya hanya segi 4 atau persegi. Seperti itu ya. Untuk contoh, nah ini dia contoh berbentuk kubus. Yang pertama kardus juga. Kalau kalian bisa lihat di sini kardus ini berbeda dengan bentuk kardus pada yang tadi, ini berbentuk kubus, sedangkan yang tadi yang sebelumnya itu berbentuk balok karena ada sisi yang lebih panjang. Selanjutnya adalah dadu. Nah, di sini dadunya bentuk persegi semua ya. Nah, ini disebut kubus. Untuk bangun ruang yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bola. Gampang sekali kalau bola ya. Kita tidak perlu menjelaskan karena contohnya sangat banyak. Bola itu terdiri Nah, sebelumnya kita cek dulu gambar bola contoh. Nah, ini adalah gambar rangka bola. Bola, kalau ada kalian melihat bola yang seperti ini, bola. Kalau kalian melihat sebuah benda yang berbentuk seperti ini, dia dinamakan bola. Jadi bola ini terdiri dari banyak lingkaran, makanya disebut dengan bola. Dan untuk contoh benda yang termasuk bangun ruangnya adalah bola adalah yang pertama tentunya ada kelereng. Dia berbentuk lingkaran ya kalau bola itu. Dan yang kedua adalah bola. Tentu saja banyak sekali bola. Jenisnya kita akan menggunakan contohnya bola untuk permainan sepak bola saja. Kalian tapi harus tahu nantinya kalau misalkan bentuk bola itu banyak, bukan hanya bola sepak bola.
Nah, aduh udah ada gambarnya. Ya, yang selanjutnya kita akan belajar bangun tabung. Nah, untuk bangun tabung seperti ini ya nak, kalau kalian melihat bangun tabung ini terdiri dari tutup, itu yang bagian atas, dan alas, itu yang bagian bawah. Dia bentuknya sama untuk tutup dan alas, yaitu lingkaran. Jadi ketika melihat sebuah benda yang dia itu memanjang, tapi untuk bagian atas dan bagian bawahnya itu berbentuk lingkaran, dia disebut dengan tabung. Diingat-ingat, berbentuk tabung. Contohnya seperti apa ya contohnya seperti apa ya bangun tabung itu? Nah, harusnya ini tabung ya. Jadi contoh benda yang berbentuk tabung. Yang pertama adalah galon. Nah, di sini dia di atasnya berbentuk lingkaran, bawah berbentuk lingkaran. Nah, ini atas dan tutup dan alas itu berbentuk lingkaran dan memanjang. Selanjutnya ada vas bunga. Ini juga vas bunga ini yang atas berbentuk lingkaran dan yang bawah, yang atas itu tadi tutup ya, tutupnya berbentuk lingkaran dan juga alasnya berbentuk lingkaran serta memanjang. Itu disebut dengan tabung. Ini bukan kubus nih ya, berbentuk tabung. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa juga membaca di buku paket kalian sendiri-sendiri tema 2. Itu nanti ada di halaman 120 sampai 124. Ingat-ingat ya, untuk mempelajari lagi nantinya ada di buku paket halaman 120 sampai 124. Selanjutnya, kira-kira tugas hari ini apa ya? Kita cek tugas untuk hari ini. Es krim ya, supaya mendinginkan pikiran kita. Nah, untuk tugas yang pertama, anak-anak membuat karya gambar teknik mencetak dulu. Untuk saat ini kita membuat karya gambar teknik mencetak dulu dengan bahan cetak bebas. Jadi nanti kalian boleh menggunakan buah, jari tangan kalian juga boleh, atau menggunakan cetakan agar-agar tadi juga boleh ya, bebas seperti contoh tadi. Selanjutnya, yang kedua, mengerjakan buku pendamping tema 2 halaman 55 dengan krayon. Mengerjakan buku pendamping tema 2 halaman 55 dengan krayon. Jadi pada sesi ini, untuk tugas yang ini kalian akan mencoba untuk mencampur warna. Kita akan bereksperimen. Nah, anak-anak sebenarnya ya, anak-anak dan orang tua bereksperimen untuk mengetahui ya antara warna A dan warna B itu kalau tercampur jadi warna apa. Misalkan warna merah dan warna kuning itu jadi apa ya kira-kira. Nah, silakan dicoba pada tugas yang ini. Dan yang terakhir tugas kalian adalah mengerjakan juga buku pendamping tema 2 halaman 58 sampai 59. Pada tugas ini nanti anak-anak diminta untuk mewarnai bangun ruang. Nah, pada halaman 58 ya, bangun ruang itu diwarnai mana aja yang termasuk kubus. Nanti warnanya misalkan biru atau apa, tergantung perintah yang ada di situ. Terus warna balok apa seperti itu. Dan untuk halaman 59 nanti anak-anak diminta untuk membuat silang pada gambar yang berbeda dengan satu jajar dari bentuk bangun ruang seperti itu. Nanti dilihat dulu. Tugasnya terlihat banyak tapi mudah insya Allah. Untuk maksimal pengumpulan tugas itu nanti hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 22.00. Silakan nanti dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas 1 Sidi ke Bu Muji, kelas 1 Amanah ke Bu Rina, dan kelas 1 Fatona ke Bu Vivi. Tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa di rumah karena gurunya adalah orang tua, kalian harus nurut sama orang tua ya. Kalau yang nggak nurut nanti jadi ilmunya nggak berkah ya. Jadi nurut sama orang tua. Jangan lupa sholatnya 5 waktu dan dicatat di buku tulis dan dicatat di buku tulisnya. Mohon maaf kalau misalkan Bu Vivi banyak salah atau keliru dalam pengucapannya. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Kalau misalkan tidak ada suatu hal yang penting, sebaiknya jangan keluar rumah.
selalu jaga jarak dengan orang lain. Kalau begitu Bu Vivi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.